institusi tempat yang mengajar agar memberhentikan desa ini sebagai dosen, karena ini membahayakan pola pikir mahasiswa. Ini pola pikir yang bisa memecah belah keutuhan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin 5 tahun berapa umur saya dulu digendong bapak saya naik di Sungai di sini, saya diajak nonton bola ke alun-alun namanya. Di situ ada orang meninggal. Orang meninggal itu diaben, dibakar dan sebagainya. Dan saya udah ketakutan duluan. Saya kalau setiap saya ngelihat orang mati, saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu. Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, sebuah video yang mengetengahkan kesaksian mualaf Desa Made Darmawati yang juga menyandang sebagai Ketua Pusat Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa UHAMKA mendadak viral di media sosial. Dalam video ini, Desa Made dengan gamblang mengungkap sejumlah dalih mengapa ia kemudian berpindah keyakinan, yang antara lain salah satunya dikarenakan ia selalu mengalami ketakutan hingga panas dingin ketika melihat ritual upacara ngaben. Viralnya video kesaksian Desa Made di media sosial sontak memantik respon kurang simpati dari berbagai kalangan warga, terutama yang bermukim di Pulau Dewata. Tidak sedikit warganet yang mencela, mengolok-olok, atau bahkan menghujat isi tausiah wanita yang berprofesi sebagai dosen ini yang telah mengeluarkan statement soal keyakinan yang sempat dianutnya semasa dia tinggal di pulau kelahirannya, Bali. Silang pendapat di masyarakat ini membuat Bini Sepuh Perguruan Bela Diri dan Kebatinan Sandi Murti Bali, I Gusti Ngurah Harta tidak tinggal diam dan memutuskan angkat suara terkait kesaksian Desa Made Darmawati soal keyakinan lama yang pernah dianutnya yang telah menjadi perbincangan viral di media sosial. Saya menilai Desa Made Darmawati namanya ya.
itu kebablasan. Ya sepertinya sebenarnya tidak memahami Hindu secara dengan baik. Itu memahami Hindu setengah-setengah. Semua agama tidak ada yang mengajarkan seperti itu, apalagi mengaku sebagai seorang Hindu awalnya. Seharusnya sebelum berbicara dia pelajari Hindu secara baik, apa Hindu itu dan bagaimana Hindu itu. Mungkin sebelumnya memang dia bukan tidak mengenal Hindu dengan baik, sehingga dia berbicara seperti itu. Dalam Islam pun tidak membenarkan ucapan seperti itu, karena kalau kita berbicara tentang Islam, pasti samalah apa yang ada dalam Hindu. Sebab agama itu semua kan ada kemiripan, ada kelebihan dan kekurangan. Seharusnya kalau dia memasuki ajaran agama yang baru, tidak harus menjelekkan agama asal mulanya. Sama seperti senang makan apa misalnya, satu senang makan puyung hai, satu senang makan capcay. Apakah yang makan capcay itu lebih buruk, lebih jelek daripada yang makan puyung hai? Seperti itu kalau saya makan. Ini sangat kebablasan, dan seharusnya agama yang sekarang ini menegur kalau masih menganggap Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai simbol kita di Indonesia. Berbeda tapi tahap satu. Semestinya teman-teman di Muslim yang menegur desa ini dan menanyakan sebenarnya dia itu awalnya Hindu apa atau orang yang tidak beragama. Kalau orang yang tidak beragama bisa berbicara seperti itu, dan dia tidak akan percaya dengan Tuhan dan mengatakan Tuhan dalam konsep Hindu seperti apa, seperti yang diucapkan itu orang yang tidak beragama. Tapi kalau dia beragama Hindu, tidak akan awalnya beragama Hindu, tidak akan mungkin berbicara seperti itu. Ini sangat benar-benar lepas dari tradisi Bali, apalagi memakai nama desa, apalagi mengaku sebagai terah kesatria. Ini benar-benar gombal sekali orang, dan patut dilanjutkan prosesnya ke jalur hukum. Dan saya sangat berharap sekali ada pihak-pihak atau organisasi apapun di Hindu segera mendatangi Polda untuk melaporkan apa yang diucapkan, karena ini bisa memecah belah antar umat beragama di Indonesia. Harus menjaga tenggang rasa, harus menjaga solidaritas, harus memahami. Jangan berbicara tentang keyakinan orang lain sebelum paham dengan keyakinan diri sendiri. Yang sering terjadi kan seperti itu, menganggap keyakinan diri sendiri nomor satu, melebihi dari keyakinan orang lain. Kalau satu keyakinan menjelekkan keyakinan lain, itu sama dengan menjelekkan Tuhannya sendiri. Karena Tuhan itu satu. Kalau Tuhan secara Islam satu, Tuhan secara Hindu juga satu, Tuhan secara Kristen juga satu. Kalau Tuhan itu satu, berarti sama, tidak ada perbedaan. Ini yang amat kita sayangkan oleh kelompok-kelompok yang konsep berpikirnya kurang. Bali dari dulu seperti selalu dihina, selalu dicemooh. Kalau Bali mendapatkan masalah misalnya bencana alam, pasti katakan kena asab, kena hukuman karena Bali sebagai tempat maksiat dan lain sebagainya. Tetapi kalau luar Bali mendapatkan masalah, kita berdoa agar masalah ini cepat berlalu dan Tuhan menghentikan cobaan-cobaan yang diberikan pada umatnya. Kita umat makhluk ciptaan Tuhan loh. Tidak berbeda suku Jawa, suku Bali, suku Lombok, suku NTT, seluruh suku Indonesia tidak berbeda. Semua sama-sama ciptaan Tuhan. Mesti kita harus saling mengasihi dan jangan saling menjelekkan. Kan sering terjadi kalau Bali dapat bencana alam, pasti dikatakan itu mendapat hukuman dari Tuhan karena Bali sebagai pulau maksiat. Tetapi berapa sumbangan Bali terhadap negara ini? Ini harus dipahami oleh pemeluk agama lainnya. Tidak ada yang nomor satu dan tidak ada yang nomor dua. Semua saling melengkapi. Hindu juga melengkapi, Islam melengkapi, Kristen, Buddha, Konghucu juga melengkapi. Kalau salah satu hilang, bukan Indonesia namanya. Demikian.
desa ini harus dihukum, tidak sanksi sosial biasa. Dan saya sangat berharap sekali di tempat dia menjadi dosen pun institusinya harus malu punya dosen seperti desa, karena melakukan penghinaan terhadap keyakinan lain yang sah berlaku di Indonesia, yang sah diakui oleh negara Indonesia. Itu seharusnya kalau kita ingin menjaga kebersamaan, menjaga toleransi, dan menjaga keyakinan berketuhanan, tidak saling menjelekkan keyakinan satu sama yang lainnya. Jadi kita berharap di Islam pun dia diberikan sanksi oleh saudara-saudara kita Islam, oleh lembaga-lembaga Islam, bukan hanya di Hindu, supaya kapok besok-besok kalau ada yang menghina keyakinan di luar dirinya, supaya lembaga dari keyakinan yang dianut itu juga menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan. Saya menghimbau kepada institusi tempat yang mengajar agar memberhentikan desa ini sebagai dosen, karena ini membahayakan pola pikir mahasiswa. Ini pola pikir yang bisa memecah belah keutuhan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Karena di sini mereka bukan hanya oleh Islam saja, oleh semua agama yang ada di Indonesia. Jadi saya berharap Universitas Muhammadiyah agar segera memproses dan menghentikan desa ini dan diberikan hukuman. Yang berhak memberikan sanksi sosial ya lembaga keumatan yang dianut oleh desa ini, termasuk universitas tempatnya dia mengajar. Demikian pemirsa, statement dari Pini Sepuh Perguruan Bela Diri dan Kebatinan Sandi Murti Bali, I Gusti Ngurah Harta, terkait video viral seorang mualaf desa Made Darmawati. Semoga ada titik terang untuk sama-sama menginsafi bahwa kita hidup di negeri Indonesia, hendaknya memegang teguh makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa pada tayangan Lenterai TV selanjutnya.